Assalamualaikum, jumpa lagi Football Belanda, ringan amatiran ala gua ya. Kali ini mau ngobrolin sedikit soal rumor terbaru ya, soal Paul Labile Pogba yang tiba-tiba ya dalam sehari dua hari ini, terutama hari ini ya, ini ada berita yang cukup hangat, yaitu ketertarikan PSG Paris Saint-Germain terhadap Paul Pogba ya. Bahkan ya ada beberapa berita ini yang mengabarkan bahwasanya sudah terjadi deal ya, antara Paul Pogba dan juga PSG. Kendati pun belum ada tawaran resmi dari PSG ke Manchester United ya. Sebelum gue bahas lebih lanjut, gue ingin membacakan ya beberapa berita ini dari Manchester Evening News. Headline-nya, Manchester United yet to receive contact from PSG over Paul Pogba amid transfer report. Jadi belum ada kontak ya antara PSG ke Manchester United. Lalu express.co.uk, PSG believe Manchester United will sell Paul Pogba for bargain 43 million pounds ya, jadi 43 juta ya, kurang lebih mungkin harganya itu ada sekitar 50 juta ya. Lalu harian Belanda ini VI.nl pakai bahasa Belanda tapi artinya kurang lebih PSG wants to discharge 7 players and Pogba next to Wijnaldum. Jadi PSG ini niat kurang lebih ya ngebet untuk mendatangkan Paul Pogba setelah sebelumnya mendatangkan Georginio Wijnaldum, dan bahkan hitung-hitungannya ini mereka harus mengurangi sejumlah kurang lebih 7 pemain ya yang masuk daftar jual: Sergio Rico, Alphonse Areola, Rafinha, Layvin Kurzawa, Thilo Kehrer, Ander Herrera, dan Pablo Sarabia. Ini termasuk di dalam daftar pemain yang akan dijual ya, untuk yaitu tadi ya memperbaiki squad, salah satunya mendatangkan Paul Pogba ya, karena mereka kan sudah mendatangkan cukup banyak pemain ya: Georginio Wijnaldum, Donnarumma, Achraf Hakimi, dan Sergio Ramos. Walaupun ya itu tadi ya, mereka ini didatangkan beberapa pemain itu dengan gratisan, tapi kan gajinya mereka ini juga cukup tinggi ya, dan oleh karena itu untuk balancing maka PSG ini harus menjual pemain-pemain yang tadi disebutkan itu ya. Mirror, Paul Pogba transfer latest amid ini tadi kayaknya contact issue and PSG. Jadi belum ada lah ya kontak katakanlah ya antara Manchester United dan juga PSG, walaupun harian ya getfootballnewsfrance.com ini mengabarkan bahwasanya Paul Pogba dan PSG agreement close ya, jadi sudah semakin dekat ya. Lalu ada situs parissupporter.fr ini mengabarkan sudah ada persetujuan ya antara PSG dengan Paul Pogba. Wah, ini menarik ya. Lalu L'Equipe.fr, salah satu harian besar ini mengabarkan di Prancis, yang mengabarkan bahwasannya Paul Pogba dan Kylian Mbappe, two pillars of the Blues, still pending. Jadi dua-dua ini sama-sama masih belum jelas ya statusnya. Sementara dari Fabrizio Romano sendiri ini belum ada tweet atau kabar ya mengenai Paul Pogba ini. Ada salah satu yang gue baca ini ya, kurang lebih menyatakan bahwasannya ya belum ada, ini sudah sekitar bulan Juni bahkan ya, belum ada kontak resmi lah ya antara PSG ke Manchester United ya, pun dari Paul Pogba itu sendiri ya. Jadi menurut gue ini kabarnya masih simpang siur ya. Kalau gue cek di Transfermarkt mengenai rumor transfer ini juga belum ada kabar Paul Pogba ya yang masuk ke sana. Jadi menurut gue ini masih fluktuatif katakanlah informasinya, karena ini ada juga kabar dari Fabrizio Romano. I'm told PSG are interested in Pogba. They also like Camavinga, but I'm told it's not that advanced with Paul Pogba. And Pogba still in talk over new contract with Manchester United. Jadi ini kabar dari Man United Times. Jadi menurut gue again ya, ini masih simpang siur beritanya,
masih belum jelas mana yang benar mana yang enggak ya. Tapi menurut gua ya, ini ringan amatiran ala gua, berita ini, apa yang terjadi dengan Paul Pogba ini erat kaitannya juga dengan negosiasi yang dilakukan antara Manu Raiola terhadap ya kubu Manchester United ya. Karena kan kontrak Paul Pogba ini sudah tinggal setahun lagi ya. Artinya apa? Kalau Paul Pogba tidak memperpanjang kontraknya, maka tahun depan kalau dia masih di Manchester United tahun ini ya, maka tahun depan dia bisa lepas secara gratisan ya. Sekali lagi bisa lepas secara gratisan. Dan kalau seandainya Manchester United ingin mendapatkan income dari Paul Pogba, perpindahan Paul Pogba ya musim panas inilah saatnya. Cuman menurut gua ini juga tidak mudah ya, karena ternyata dari berita yang gua baca PSG pun juga dengan walaupun klub kaya ya, tapi mereka juga dengan tidak bisa dengan mulus-mulus saja mendatangkan Paul Pogba. Kenapa? Karena mereka sudah mendatangkan banyak pemain bintang dan ini harus dibalance dengan menjual pemain-pemain yang mereka sudah punya dulu ya. Untuk balancing mereka punya keuangan klub, plus ternyata mereka juga punya konsentrasi lain, yaitu adalah bagaimana mereka ini menjaga dalam tanda kutip ya seorang Kylian Mbappe. Dan menurut gue ini akan jadi pelik ya, dan mungkin dramatis juga mengenai gosip hubungan itu tadi semua dengan gosip kepindahan Paul Pogba. Bisa jadi ini sideword juga dari agennya. Kita tahu agennya Manu Raiola ini agen besar ya, bukan tidak mungkin untuk bikin rame, katakanlah untuk bikin pressure ke beberapa pihak, baik itu PSG maupun itu Manchester United. Dalam kasus Manchester United, Paul Pogba ini ya bukan tidak mungkin dia akan itu tadi ya menyebarkan atau melemparkan isu-isu seperti ini ke beberapa media ya. Ujung-ujungnya itu tadi untuk memperjelas status dari Paul Pogba. Ya menurut gua kalau memang bener iya, ini cuma asumsi gua ya, sekali lagi kalau memang iya ini salah satu langkah cerdik ya dari agennya, katakanlah seperti itu ya. Kalau gua melihatnya bagaimana? Kalau gua melihatnya ya masih terlalu dini, masih masih simpang siur ya kalau gua bisa bilang. Kalaupun iya, gua melihat seandainya kalau jadi datang ke PSG, pastinya ini akan jadi sebuah kekuatan yang mengerikan ya bagi PSG, di mana mereka ini lini tengah. Kalau kita lihat ya, mereka ini kan kalau di sisi CM itu punya Marco Verratti, Wijnaldum, Rafinha, Ander Herrera, Xavi Simons. Ya pastinya mereka akan memperkuat lah lini tengah mereka ya. Mereka ini kan berambisi untuk bisa melangkah lebih jauh di Champions League ya. Kalau seandainya Paul Pogba jadi datang di kubu PSG ya, menurut gua ini akan jadi poin plus lah bagi PSG, terutamanya di lini tengah ya. Dan kita tahu lini tengah ini kan dengan stylenya Paul Pogba ya, yang akan lebih tengah ke depan, ini juga pasti akan menambah kualitas, katakanlah ya, lini depan daripada PSG itu sendiri ya. Kalau gua ngelihat di Transfermarkt ya, value Paul Pogba ini kan ditulis di angka 60 juta ya. Jadi kalau seandainya ada tawaran dari PSG senilai 50 juta katakanlah, ya menurut gua tuh tawaran yang masuk akal ya. Cuman kalau seandainya ini kita masih berasumsi ya, kalau seandainya benar Manchester United melepas Paul Pogba dengan harga 50 juta, gue tidak menghitungkan ini suatu loss atau rugi ya, kita mendatangkan dengan nilai 100, kita lepas dengan nilai 50 juta. Tidak, karena dalam perjalanannya ada kontribusi dari Paul Pogba ya, yang Indian kita pun masih di penghujungnya kita masih mendapatkan 50 juta income ya. Ini kita kalau berbicara jadi ke PSG. Selanjutnya bagi Manchester United adalah ya bagaimana menambal lini tengah ini ya. Karena Paul Pogba ini kan tidak bisa kita pungkiri salah satu pemain dengan kualitas yang superb ya, pemain juara dunia, ya kualitas individunya tidak usah diragukan lagi ya. Mungkin hanya sisi defensif saja di atas lapangan dia yang kurang ya. Dan menurut gua kalau seandainya jadi dilepas ya, bagaimana Manchester United menutupi gap kualitas ini ya, karena menurut gua akan sangat riskan kalau seandainya lubang yang ditinggalkan Paul Pogba ini ditutupi oleh pemain-pemain yang ada sekarang ya. Artinya yang paling dekat sih gua ngeliat ya seorang siapa lagi kalau bukan Donny van de Beek ya, pemain yang bisa bermain di role nomor
6. Yang kita tahu Donny van de Beek masih berjuang musim lalu ya untuk beradaptasi dengan Manchester United dan juga Liga Inggris ya. Tapi ya bukan tidak mungkin sih ini akan jadi pemacu, motivasi, semangat bagi seorang Donny van de Beek untuk ya bisa bermain lebih bagus. Tapi menurut gua kalau sekarang kita lihat ya, kita bandingkan ringan amatiran ala gua subjektif, ya mungkin ada satu level ya gap antara Paul Pogba dan juga Donny van de Beek ya. Dari ya in general ya. Kalau mungkin kita bandingkan mungkin sisi defensifnya tentu saja mungkin Donny van de Beek masih lebih baik dari Paul Pogba, tapi skill-skill yang lain gue pikir sih Paul Pogba masih lebih bagus daripada Donny van de Beek ya. Kalau seandainya dibilang penggantinya siapa, Camavinga, gue pikir enggak ya dengan amatiran. Camavinga masih sangat hijau, masih sangat muda. Ya dia bermain bagus katakanlah, tapi di Liga A itu kan kualitasnya kalau gue bilang ya itu kan masih di bawah Premier League, mungkin masih di bawah Serie A bahkan ya, dan juga mungkin liga-liga yang lain, artinya bukan termasuk top tier ya, dan dia sendiri juga masih muda gitu loh. Gua nggak sangat-sangat tidak yakin, sangat-sangat tidak percaya bahkan ya kalau dia mampu menggantikan peran Paul Pogba di Manchester United. Artinya apa? Dia bisa jadi pemain utama, langsung dimainkan, langsung nyetel dan lain-lain. Gua sih sangat meragukan ya. Ya kalau gue melihatnya bukan Camavinga sih penggantinya kalau seandainya jadi Paul Pogba ini pergi, siapa? Nah ini yang gue masih pikirkan. Nah, kita bisa jadi punya uang untuk mendatangkan Declan Rice atau ya pemain-pemain lain ya sekiranya yang masih lebih masuk akal, bisa balance jadi berperan sebagai MC atau bahkan di MC ya, untuk memperkuat lagi lini tengah, utamanya lini tengah yang dapat membantu lah ya covering lini belakang ya. Ini cuma ringan amatiran aja. Cuman menurut gua again ini pastinya akan seru saga kali ini ya Paul Pogba. Gua sih melihatnya masih, kalau gua secara ditanya ya apakah setuju atau tidak Paul Pogba pergi, well menurut gua dua-duanya ada sisi positif dan juga negatif bagi Manchester United ya. Baik Paul Pogba itu pindah ke PSG, dalam hal ini PSG ya, atau dia stay di Manchester United ya. Penghematan itu pasti karena gaji Paul Pogba ini cukup besar ya, dan ya tapi tergantung juga nih siapa yang akan menggantikan dan berapa yang pemain pengganti itu akan digaji oleh Manchester United ya. Kalau nilainya sama kayak Paul Pogba juga kan ya artinya penghematannya tidak besar-besar banget ya. Kurang lebih seperti itu update tentang Paul Pogba. Ternyata masih simpang siur kalau menurut gua ya, masih belum pasti ini dari source-source yang gua baca. Kita tunggu Fabrizio Romano pastinya ya akan berkomentar apa. Well, sekian dulu. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Tetap ikutin Football Belanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.